Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 1025, Seberapa baik atau buruknya dirimu? Ye Guan mengambil buku waktu yang tebal dan melihatnya dengan hati-hati. Ada banyak jimat aneh yang tergambar di buku itu. Dan ada juga kekuatan misterius yang tersembunyi di dalamnya. Dia sedikit terkejut. Dan kemudian menatap Kaisar Luangu. Senior, ini apa kronologinya? Kaisar Luangu menjelaskan, dahulu kala, di multiverse, ada banyak alam semesta paralel di alam semesta itu, dan setiap alam semesta paralel memiliki garis waktu. Kemudian, orang-orang kuat di multiverse itu mengembangkan metode penanaman waktu khusus, menggunakan metode ini untuk melakukan perjalanan melalui alam semesta paralel. Jadi perang pecah di multiverse itu, masing-masing alam semesta menjarah dan membunuh satu sama lain, dan garis waktunya menjadi kacau. Kemudian, pembangkit tenaga listrik teratas muncul di alam semesta itu, dan pembangkit tenaga listrik teratas itu menaklukkan semua alam semesta paralel garis waktu, dan jangan biarkan waktu menjadi kacau lagi. Berbicara tentang ini, dia melihat buku waktu di tangan Ye Guan dan berkata dengan lembut, saat itu, klan Luangu kami mendapat teknik budidaya waktu yang tidak lengkap secara tidak sengaja, dan kemudian klan kami mulai mempelajarinya. Setelah mempelajari ini selama ratusan jutaan tahun, kami kemudian menemukan bahwa selama kami mempelajari cara budidaya waktu ini, kami akan dapat mengurangi dimensi peradaban kosmik lain dan membunuh mereka. Pengurangan dimensi dan pembunuhan, Ye Guan tiba-tiba penasaran. Bagaimana mengatakannya? Kaisar Luangu berkata, karena setelah teknik budidaya waktu berhasil dipraktikkan, kita tidak hanya dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu paralel, tetapi kita juga dapat melakukan perjalanan mundur dalam waktu. Sederhananya, kita dapat dengan paksa memasuki garis waktu peradaban lain, dan pergi ke tempat di mana mereka belum dewasa. Bunuh mereka sebelum kamu bangun. Mendengar ini, Ye Guan tampak terharu, yang agak terlalu mesum. Alis samping Zhan Qingdai juga mengerutkan kening. Jika ia benar-benar memiliki kemampuan ini, itu akan menjadi pukulan yang mengurangi dimensi bagi peradaban lain, setidaknya peradaban Tianxing tidak dapat melakukan ini sekarang. Kaisar Luangu menghela nafas sedikit. Sayangnya, klan kami telah mengalami bencana sebelum kami berhasil menelitinya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan. Saya sebenarnya tidak ingin memberikan ini kepada Anda pada awalnya, karena sejauh yang kami tahu, teknik budidaya waktu semacam ini didefinisikan sebagai teknik terlarang di multiverse saat itu, dan tidak diperbolehkan untuk berlatih. Ya, tapi menurut saya Pak Ye bukan orang biasa. Alasan mengapa dia membuat pertaruhan besar secara alami bukan karena keinginan yang tiba-tiba. Dengan pengetahuan dan pemahamannya tentang alam semesta, dia secara alami memahami bahwa pedang di depannya jelas bukan sesuatu yang dapat diciptakan oleh peradaban kosmik tingkat kelima. Hanya para ahli top yang dapat melihat betapa luar biasanya pedang ini. Kamu melihat sekilas ke buku waktu, lalu berkata dengan serius, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia menyimpan buku itu. Dia selalu sangat tertarik dengan cara dunia ini. Bukan hanya dia, tapi Yinian juga tertarik. Dia hanya tidak tahu apakah buku dunia ini bisa digabungkan dengan waktu dan ruang khusus di menara kecil. Lalu dia dan Yinian akan mempelajarinya bersama. Kaisar Luangu tersenyum dan berkata, "Sahabatku, mohon tinggalkan klan Luangu." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan muncul di depan Ye Guan. Gulungan ini adalah peta. Banyak anggota klan Luangu saya yang berkembang di tempat itu. Tolong jaga itu. Ye Guan menyimpan gulungan itu dan mengepalkan tangannya. Pasti. Kaisar Luangu mengangguk.
Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar istana di kejauhan. Jejak kerumitan muncul di matanya. Lambat laun, tubuhnya menjadi semakin tidak nyata. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Tubuh senior?" Kaisar Luangu tersenyum dan berkata, "Tidak ada tubuh nyata lagi. Saya sudah jatuh saat itu." Ye Guan diam saja. Kaisar Luangu berkata dengan lembut, "Ini adalah takdir." Saat suara itu jatuh, dia menghilang sepenuhnya. Di luar aula, puluhan ribu prajurit terbaik klan abadi segera berlutut dan berkata dengan sedih, "Selamat tinggal kepada pemimpin klan." Ada juga kilatan kerumitan di mata Ye Guan. Dapat dilihat bahwa Kaisar Luangu ini pastilah orang yang sangat berbakat. Namun, bahkan orang kuat di level ini pun akan jatuh. Di alam semesta yang luas, tidak ada yang terkuat, yang ada hanya lebih kuat. Ye Guan menarik kembali pikirannya. Dia perlahan berjalan keluar dari aula dan mendatangi sekelompok orang kuat dari klan abadi. Dia melihat keempat pria kuat yang berdiri di depan dan bertanya, "Kamu menyebut mereka apa?" Seorang pria kuat di kepala mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan Ye, saya Wang Wufeng. 3 orang di sebelah saya adalah Wang Wulin, Wan Guyan, dan Wang Wuping. Kami adalah 4 jenderal di bawah Bapak Bangsa." 4 jenderal hebat. Ye Guan mengangguk. Dia menemukan bahwa keempat aura ini sangat kuat. Di dalam peradaban Tianxing, kecuali 2 CEO dan penguasa Tianxing sebelumnya, tidak banyak yang bisa mengalahkan mereka. Anda juga bisa mengolah dan mengolahnya. Ye Guan langsung membawa semua orang kuat dari klan abadi dan Zan King ke menara kecil. Setelah memasuki menara kecil, Zan King membeku di tempat. Dan wajah orang-orang kuat abadi itu juga penuh dengan keterkejutan. Zan King tiba-tiba menatap Ye Guan. Ekspresinya sangat serius, ini sudah melawan waktu. Ye Guan mengangguk, "Aku tahu, kalau soal ini, dia juga agak rumit." Ketika dia mendapatkan menara kecil ini, meskipun menurutnya itu mengagumkan, menurutnya menara itu tidak terlalu mengagumkan. Sekarang tampaknya operasi acak yang dilakukan bibi saya bertahun-tahun yang lalu kini menjadi puncak yang tidak dapat dicapai oleh banyak peradaban. Pada saat ini, ketika orang-orang kuat dari klan abadi memandang Ye Guan, mata mereka berubah dan mereka menjadi lebih hormat. Awalnya mereka sedikit bingung kenapa klan mereka memberikan masa depan klan abadi kepada pemuda di depan mereka. Tapi sekarang mereka mengerti. Anak laki-laki ini tidak sederhana. Ye Guan memandang orang-orang kuat dari klan abadi dan berkata, "Kamu baru saja bangun dan kekuatanmu belum pulih sepenuhnya. Kamu dapat beristirahat sekarang." Pemimpinnya, Wan Gufeng, segera mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya patuh." Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan melihat orang-orang klan abadi yang kuat di belakangnya, dan berteriak dengan marah, "Duduk dan istirahat." Puluhan ribu orang kuat duduk bersama. Ye Guan menoleh untuk melihat Zan King dan berkata sambil tersenyum, "Nona Zan King, ini waktunya bertemu sukumu." Zan King berkedip, "Semua orangku ada di sini." Ye Guan mengangguk. Pada saat ini, Yin Yan dan Jingan tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Ketika mereka melihat Zan King, kedua guo-guo tercengang. Zan King berjalan langsung ke arah kedua gadis itu, lalu memeluk mereka dan berkata sambil tersenyum, "Jingan, hanya berpikir, sudah lama tidak bertemu." Putri kedua, setelah beberapa saat, Zan King datang bersama Yin Yan dan Jingan untuk melihat buah dari peradaban Tianxing yang masih hidup. Ketika mereka melihat Zan King, buah dari peradaban Tianxing tiba-tiba berlutut perlahan dan menangis. "Akhirnya bertemu bos. Selama periode waktu ini, terlalu banyak hal telah terjadi di peradaban Tianxing, dan hampir diambil alih oleh Fu Wu." Ekspresi Zan King juga sedikit rumit. Dia mengangkat tangannya dengan lembut.
dan kekuatan lembut mengangkat buahnya. Jejak permintaan maaf muncul di matanya. Ini semua salahku. Aku telah membuatmu menderita. Mendengar kata-kata Zan King, Guozi muda yang tak terhitung jumlahnya menangis semakin keras. Zan King menghela nafas dengan suara rendah. Dia tidak menyangka banyak hal akan terjadi ketika dia datang ke Wujian Universe. Fu Wu, satu pemikiran, Zan King melirik ke arah Yinian dan Ye Guan. Dia tahu bahwa beberapa aturan peradaban Tianxing harus diubah. Zan King tiba-tiba menatap Ye Guan. Ayo kita bicara. Ye Guan mengangguk. Oke. Zan King memandang Jingan dan Yinian. Kalian juga ikut. Jingan dan Yinian menganggukkan kepala. Zan King membawa Ye Guan dan kedua buahnya ke pohon kehidupan Tianxing. Dia melihat ke pohon kehidupan Tianxing, dan setelah terdiam beberapa saat, dia berbisik, apakah kamu tahu asal-muasal pohon ini? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Yinian dan Jing'an juga menggelengkan kepala. Sebelumnya mereka sedikit transparan dalam peradaban Tianxing. Zan King berkata, pohon ini sebenarnya bukanlah peradaban kosmik tingkat kelima. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, peradaban kosmik tingkat 6. Zan King mengangguk, ya. Ye Guan tiba-tiba penasaran, dari peradaban mana ia berasal. Zan King menggelengkan kepalanya. Entahlah, saya hanya tahu bahwa buah pertama yang dihasilkannya adalah nenek moyang peradaban Tianxing kita. Sejak saat itu, ia dan nenek moyang peradaban Tianxing kita bergantung satu sama lain dan bertahan dalam berbagai hal. Alam semesta. Belakangan, nenek moyang buahnya menjadi semakin kuat. Jadi saya memilih tempat untuk membangun peradaban Tianxing kita. Nenek moyang selalu ingin menjelajahi peradaban kosmik tingkat 6. Tetapi dia sebenarnya ingin menemukan jalan pulang untuk pohon ini. Ye Guan sedikit bingung, ia tidak tahu jalan pulang. Zan King menunjuk ke otaknya. Ketika sampai di alam semesta ini, otaknya telah rusak parah. Kamu Guan, pohon kehidupan Tianxing. Zan King memandang pohon kehidupan Tianxing dan berkata sambil tersenyum, tidak peduli apa, itu adalah sumber peradaban Tianxing kita. Dan selama bertahun-tahun, semua penguasa Tianxing memiliki satu tugas, yaitu membantunya menemukan rumahnya. Tujuan kedatangan saya ke peradaban alam semesta tanpa batas kali ini juga untuk tujuan ini. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, Nona Zan King, kamu membawaku ke sini bukan hanya untuk memberitahuku hal-hal ini, kan? Zan King mengangguk. Saya ingin kalian bertiga menerima warisan peradaban Tianxing Lord. Ye Guan tercengang. Jingan dan Yinian juga tercengang. Jingan tiba-tiba berkata, dalam warisan Tuan Tianxing, bukankah itu berarti satu generasi hanya dapat menggunakan satu buah? Zan King mengangguk, itu benar, karena jika sebuah peradaban memiliki beberapa orang dengan kekuatan yang sama, akan mudah untuk mendapat masalah. Lagi pula, tidak ada tempat untuk dua harimau di satu gunung. Tapi sekarang peradaban Tianxing kita telah menghadapi bencana ini dan kekuatannya sudah sangat rusak. Jika kita masih mengikuti yang sebelumnya, itu terlalu bodoh. Ketika dia melihat buah-buahan itu, dia mengerti bahwa peradaban Tianxing harus membudidayakan buah-buahan baru, karena buah-buahan yang kuat saat ini di peradaban Tianxing telah rusak. Jika buah baru yang kuat tidak dibudidayakan, peradaban Tianxing akan menurun secara bertahap di masa depan. Saat ini, semua aturan tidak relevan. Dan membina lebih banyak orang kuat adalah satu-satunya hal yang serius. Jingan dan Yinian saling berpandangan. Akhirnya kedua wanita itu memandang ke arah Ye Guan. Melihat pemandangan ini, Zan King tiba-tiba tersenyum pahit. Kedua buah yang paling menjanjikan ini telah menganggap pria ini sebagai tulang punggung mereka. Setelah Ye Guan berpikir sejenak, dia berkata, oke.
Secara alami, dia tidak akan menolak apapun yang dapat meningkatkan kekuatannya. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan berkata lagi, kita harus meninggalkan ruang dan waktu yang tak terbatas ini dulu. Nona Jingchu masih di luar. Jika dia tidak keluar dalam waktu lama, dia akan khawatir. Zhan Qing berkata, oke. Ye Guan berkata lagi, aku akan menyelinap keluar sendiri. Zhan Qing berkedip, maksudmu? Jangan biarkan mereka tahu bahwa aku telah keluar, dan membuat mereka lengah ketika tiba waktunya untuk bertarung dengan mereka. Ye Guan mengangguk. Zhan Qing menepuk bahu Ye Guan. Kamu baik atau buruk? Hehe. Bab 1026. Kamu terlalu tua lagi. Ye Guan meninggalkan menara kecil itu, lalu diam-diam meninggalkan ruang dan waktu yang tak berujung ini. Setelah tiba di luar, suara pertempuran tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Ye Guan mengangkat matanya dan melihat ke atas. Di ujung pandangannya, beberapa orang kuat sedang mengepung Jingchu. Jingchu sekarang berada di puncaknya. Dengan kekuatannya, jika dia tidak suka bertarung, bahkan 5 yang tertinggi pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ye Guan mengirim pesan ke Jingchu. Di sisi lain, ketika Jingchu, yang bertarung melawan Wu Jian yang kuat, menerima transmisi suara dari Ye Guan Xuanqi, dia tidak tertarik untuk bertarung. Setelah melepaskan keinginan seni bela diri untuk memaksa orang-orang kuat di belakangnya, dia segera berbalik dan berubah menjadi pelangi dan menghilang. Melihat Jingchu pergi tiba-tiba, semua orang di alam semesta menjadi sedikit bingung. Apa maksud wanita ini? Datang tiba-tiba dan pergi tiba-tiba. Di suatu tempat dalam kegelapan, Wu Daotian, pemimpin klan penyihir besar, melihat Jingchu menghilang di kejauhan dan mengerutkan kening dalam-dalam. Di sampingnya, seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam, apa maksudnya? Wu Daotian menatap ke tempat Jingchu menghilang. Perilaku wanita ini sangat tidak normal. Jingchu tiba-tiba datang untuk bertarung dengan Wujian Universe. Dia tidak mengira pihak lain sudah penuh dan datang untuk bertarung dengan sengaja. Kalau ada yang tidak beres, pasti ada monster. Seolah memikirkan sesuatu, Wu Daotian perlahan menoleh untuk melihat ruang dan waktu yang tak ada habisnya, dan mengerutkan kening. Melihat tatapan Wu Daotian, lelaki tua itu berkata dengan suara yang dalam, sang patriark khawatir bahwa alasan mengapa dia tiba-tiba mengambil tindakan adalah untuk dengan sengaja menarik perhatian orang-orang kuat kita. Tetapi apakah dia benar-benar dewa dalam ruang dan waktu yang tak terbatas ini? Wu Daotian tidak berbicara, tapi wajahnya agak muram. Orang tua itu melirik ke ruang dan waktu tanpa batas, dan kemudian berkata, ruang dan waktu tanpa batas itu rumit. Dia telah mencoba berkali-kali sebelumnya, tetapi dia tidak dapat memecahkannya. Bahkan dia tidak dapat memecahkannya, dan tidak ada buah di peradaban Tianxing yang dapat menghancurkannya. Wu Daotian menggelengkan kepalanya, ruang dan waktu ini memang rumit. Tapi karena wanita itu datang untuk melakukan ini, itu berarti dia harus yakin, tidak peduli apa, masalah ini sedikit tidak normal, itu saja. Setelah mengatakan ini, dia menoleh untuk melihat kedalaman langit berbintang di sisi lain. Imam besar akan tiba besok, tidak peduli apa niat dan konspirasi mereka, ini harus berakhir. Imam besar, mendengar ini, lelaki tua di sampingnya tiba-tiba mengubah ekspresinya. Di dalam klan penyihir agung, status imam besar bahkan lebih tinggi daripada ketua klan, karena dikatakan bahwa imam besar dapat berkomunikasi dengan beberapa makhluk tak dikenal. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, bahkan ketua klan pun harus patuh perintah imam besar. Tapi dia tidak menyangka imam besar akan datang kembali secara langsung kali ini. Wu Daotian tiba-tiba berkata, hubungi si Zong dari aliansi jahat, dan minta aliansi jahatnya membantu masalah ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka memanfaatkannya dengan sia-sia.
Orang tua itu mengangguk, dimengerti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sisi lain, Ye Guan dan Jingchu datang ke langit berbintang. Jingchu memandang Ye Guan dan berkata, "Keluar." Ye Guan mengangguk, "Ayo masuk ke menara." Karena itu, dia membawa Jingchu langsung ke menara kecil. Di menara kecil, ketika Zhan King melihat Jingchu, dia segera berlari ke arahnya, memeluk dan menciumnya, tidak hanya mencium, tapi juga menyentuh. Ye Guan tercengang saat melihat ini. Jingchu sedikit mengernyit, dan kemudian menggunakan kemauan seni bela dirinya untuk langsung menjatuhkan Zhan King. Dia menyeka air liur di wajahnya, merasa sangat tidak puas. Zhan King tidak peduli sama sekali, dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Chu, aku sangat merindukanmu." Karena itu, dia ingin bergegas lagi, tetapi dihalangi oleh kemauan seni bela diri Jingchu. Zhan King mengerutkan bibirnya, "Pelit sekali, bukankah itu hanya ciuman atau sentuhan?" Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menemukan bahwa buah yang dia temui itu sombong atau lucu. "Buah sundere, buah besar yang lucu," Jingchu berkata, "mari kita bicara tentang bisnis." Mendengar ini, senyuman di wajah Zhan King menghilang. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan dan berkata dengan tegas, "Segera laksanakan warisan Tuan Tianxing di menara kecil ini." Tidak ada cukup waktu di luar. Ye Dian mengangguk, "Oke." Segera, Ye Guan dan Zhongguo datang ke pohon kehidupan Tianxing. Zhan King memandang Ye Guan, Yin Yan dan Jingan, langsung masuk. "Ye Guan Dao, apakah ada yang perlu saya perhatikan?" Zhan King tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu memperhatikan apapun, masuk saja." Ye Pian mengangguk. "Oke." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Jingan dan Yin Yan. "Ayo pergi." Segera, Ye Guan dan Jingan berpikir lain dan langsung memasuki pohon kehidupan Tianxing. Di luar, Zhan King melihat ke pohon kehidupan Tianxing dan berkata dengan lembut, "Kedua buah itu sangat bagus. Masa depan peradaban Tianxing." Jingchu mengangguk. Perang saudara di peradaban Tianxing ini sangat merugikan peradaban Tianxing. Meskipun pohon kehidupan Tianxing perlahan-lahan dapat menghidupkan kembali beberapa buah, hal itu memakan waktu terlalu lama, dan selama periode ini, mereka harus membudidayakan beberapa buah baru yang kuat. Jingchu tiba-tiba berkata, "Beberapa aturan harus dihapuskan secara bertahap." Zhan King mengangguk, "Saya tahu. Tapi saya masih sedikit khawatir, seperti yang dikatakan si Ying Tianxingzu, jika peradaban Tianxing kita sepenuhnya diliberalisasi, begitu sejumlah besar Guozi menikah dengan pria beradab asing, seiring berjalannya waktu, peradaban Tianxing kita akankah peradaban berada dalam bahaya kehancuran?" Wajah Jingchu menjadi gelap, ketika pendiri peradaban memberlakukan hukum ketuhanan ini. Dia tidak hanya meremehkan peradaban asing, tetapi juga mempertimbangkan warisan peradaban Tianxing. Lagi pula, begitu buah dari peradaban Tianxing menikah dengan pria dari ras asing, itu berarti mereka tidak bisa lagi memasuki reinkarnasi. Satu atau dua buah pasti akan baik-baik saja, tetapi jika ada lebih banyak lagi di masa depan, masalahnya akan menjadi besar. Hal ini tidak bisa hanya dilihat pada saat ini saja, namun harus dilihat dalam jangka panjang. Jika tidak ditangani dengan baik, masalah ini akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi. Jingchu memandang Zhan King, "Apakah kamu punya solusi?" Zhan King menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin." Jingchu sedikit mengernyit. Zhan King menggeliat dan berkata, "Saya tidak ingin mengkhawatirkan hal ini lagi." Jingchu memandang Zhan King, yang tersenyum dan berkata, "Biarkan Big Guo yang lucu dari Jingan itu menemukan solusinya. Bagaimanapun, dia akan menjadi Skywalker berikutnya. Saya tidak melalaikan tanggung jawab."
ini adalah ujian baginya. Jingchu menggelengkan kepalanya. Zan King tiba-tiba memeluk Jingchu dari belakang dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Chu, kamu terlalu besar lagi." Ledakan, Zan King langsung dipaksa mundur oleh kemauan seni bela diri yang kuat. Melihat ini, Zan King mengerutkan bibirnya dan berkata, "Jangan pelit, apa bedanya jika kamu menyentuhnya?" Buku mengatakan, semakin kamu menyentuhnya, semakin besar jadinya, kamu juga bisa menyentuhku. Jingchu berbalik dan pergi. Dia sakit kepala karena orang cabul ini. Istana Kejahatan. Pada hari ini, seorang lelaki tua datang ke istana jahat pertama. Orang tua itu melihat sekeliling dan menemukan bahwa istana jahat pertama sekarang sangat sepi. Orang tua itu masuk ke aula. Shizong adalah satu-satunya orang di aula. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Tuan Sejong." Shizong melirik lelaki tua itu dan berkata dengan tenang, "Apa yang dikatakan ketua klan Dautian?" Orang tua itu mengangguk, "Besok penyihir agungku, pendeta agung, akan datang ke alam semesta ini. Pada saat itu, kami akan sepenuhnya memusnahkan peradaban Tianxing. Pada saat itu, kami berharap Shizong dan penguasa pertama istanamu dapat membantu kita." Shizong mengangguk. Tentu saja, orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saya ingin tahu apakah tuan pertama istana Anda." Shizong di depannya tidak lemah, tapi juga tidak terlalu kuat. Dia tidak terlalu membantu klan penyihir agung. Oleh karena itu, tujuan sebenarnya datang ke sini kali ini adalah untuk mengeluarkan Master Aula pertama dari gunung. Shizong memandangnya dengan ringan, lalu berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, Yang Mulia, pada hari pertempuran, Tuan Istana pertama saya pasti akan mengambil tindakan dan membuat mereka lengah. Bagaimanapun, pertempuran ini juga penting untuk aliansi jahat kita." Orang tua itu berkata, "Saya, pemimpin klan penyihir agung, ingin bertemu dengan Master Aula pertama ini." Shizong mengerutkan kening, "Apakah kamu tidak percaya pada aliansi jahatku?" Orang tua itu berkata dengan tenang, "Saya serius. Pemimpin klan hanya ingin mengenal penguasa istana, itu saja." Shizong perlahan berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Aliansi jahat kita pasti akan melakukan yang terbaik dalam pertempuran ini. Lagi pula, setelah perang saudara peradaban Tianxing sebelumnya, banyak orang kuat yang tewas dalam pertempuran, termasuk Fu dia juga tewas dalam pertempuran. Sekarang satu-satunya di peradaban mereka yang bisa bertarung adalah Jingchu. Dapat dikatakan bahwa kali ini kita pasti menang. Kami, aliansi jahat, tidak punya alasan untuk menolak. Bukan?" Orang tua itu melirik Shizong dan mengangguk, "Aku akan menunggu kalian berdua." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Meskipun samar-samar dia merasa ada yang tidak beres, dia tidak terlalu memikirkannya, karena seperti yang dikatakan Shizong, untuk saat ini adalah kemenangan yang pasti, dan aliansi jahat tidak punya alasan untuk menolak. Setelah lelaki tua itu pergi, Shizong perlahan menutup matanya, dan pemandangan hari itu muncul lagi di benaknya. Di dalam menara kecil, Ye Guan datang ke dunia pepohonan, dikelilingi oleh energi kehidupan Tianxing yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat murni. Setelah memasuki area ini, dia menemukan bahwa tubuhnya, yang dipadatkan dengan maksud pedang, secara aktif menyerap energi kehidupan Tianxing di sekitarnya. Ye Guan melihat sekeliling, sedikit penasaran. Saat ini, lampu hijau tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat tidak jauh di depannya. Ada sosok dalam cahaya, tapi Ye Guan tidak bisa melihatnya dengan jelas sama sekali. Ye Guan sedikit bingung. Pada saat ini, sosok itu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Tepat ketika Ye Guan sedang bingung, tangan itu berbunyi klik dengan lembut, dan seberkas cahaya jatuh langsung ke alis Ye Guan. Ledakan,
mata Ye Guan melebar, dan dia merasa segala sesuatu di depannya menjadi buram. Segala sesuatu di sekitarnya bergerak cepat, dan dia sepertinya melakukan perjalanan melalui miliaran galaksi di alam semesta. Pada saat ini, tubuhnya, yang dipadatkan dengan maksud pedang, mulai terbakar. Ye Guan merasa ngeri. Apa yang terjadi? Dia sangat bingung. Tak lama kemudian, kepalanya menjadi sedikit pusing. Tidak hanya itu, dia juga bergerak sangat cepat. Rasanya seperti naik ke surga. Dia mengertakkan gigi dan mencoba untuk tetap terjaga. Tetapi saat ini, tubuhnya benar-benar terbakar. Seperti ini, itu berlangsung selama waktu yang tidak diketahui. Ye Guan tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah berhenti. Tetapi kepalanya terasa seperti dipenuhi timah dan sangat berat. Tepat ketika Ye Guan hendak membuka matanya, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. "Hei, kamu bukan buah." Bersambung.